Usia 40 tahun bukan sekadar angka, ia adalah garis batas antara kelalaian dan kesadaran, antara panjang angan dan dekatnya perjumpaan dengan Allah. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda subscribe, like, dan tonton hingga selesai agar setiap nasihat ini menjadi pengingat yang hidup dalam hati kita. Setelah usia 40 tahun, Allah seakan berbisik lebih dalam kepada jiwa seorang hamba. Pada usia ini, banyak topeng kehidupan mulai jatuh. Ambisi yang dahulu membara perlahan diuji dengan kenyataan. Kekuatan fisik yang dulu dibanggakan mulai melemah. Sahabat satu persatu mulai pergi. Dan hati yang dahulu sibuk dengan dunia mulai bertanya tentang akhirat. Allah mengabadikan usia ini dalam firman-Nya. Hingga apabila dia telah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu." Pada titik ini, bukan lagi saatnya bermain-main dengan waktu. Bukan lagi masa untuk menunda taubat. Usia 40 adalah panggilan untuk pulang. Panggilan untuk kembali menata hati. Panggilan untuk memperbaiki salat yang mungkin selama ini hanya menjadi rutinitas tanpa rasa. Rasulullah bersabda, Allah telah memberikan uzur kepada seseorang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Maknanya adalah kesempatan telah Allah berikan. Jika di usia 40 kita masih lalai, maka kita sedang berjalan menuju penyesalan yang dalam. Usia ini mengajarkan bahwa dunia bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Bahwa jabatan bukan kemuliaan, melainkan amanah. Bahwa harta bukan tujuan, melainkan ujian. Dan bahwa waktu bukan sekadar detik yang berlalu, tetapi napas yang akan dimintai pertanggungjawaban. Para ulama mengatakan, siapa yang telah mencapai usia 40 namun kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap menghadapi api neraka. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah panggilan cinta agar kita segera berbenah. Di usia ini, seorang hamba seharusnya mulai merasakan nikmatnya sujud yang panjang, mulai menikmati sepinya malam bersama Al-Quran, mulai rindu pada majelis ilmu, dan mulai menangis ketika mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Hati yang dulu keras mulai dilunakkan oleh kesadaran. Mata yang dulu kering mulai basah oleh penyesalan. Dan langkah yang dulu bebas tanpa arah mulai diarahkan menuju ridha Allah. Usia 40 adalah waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan keluarga, dan dengan sesama manusia. Ia adalah fase di mana seseorang harus lebih banyak memberi daripada menuntut, lebih banyak merenung daripada berbicara, dan lebih banyak bersiap daripada berharap panjang umur. Dan pada titik ini, satu pertanyaan besar harus kita jawab dengan jujur dalam hati kita. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apakah kita sudah siap menghadap Allah dengan segala amal yang kita miliki? Jika hati kita masih ragu menjawabnya, maka itulah tanda bahwa perjalanan ini harus segera diperbaiki, bukan nanti, bukan menunggu waktu luang, tetapi sekarang juga. Setelah usia 40 tahun, seorang hamba tidak lagi hidup dengan sekadar keinginan, tetapi harus hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap langkah sedang mendekat kepada akhir. Kesadaran bahwa setiap detik adalah bagian dari hisab yang akan dibuka di hadapan Allah. Allah mengingatkan dengan lembut namun tegas. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Ayat ini seperti mengetuk hati yang mulai lalai, menggugah jiwa yang terlalu lama tertidur oleh dunia. Pada usia ini, seorang mukmin seharusnya sudah memiliki hati yang lebih lembut, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan lebih cepat kembali ketika tergelincir dalam dosa. Inilah fase di mana kita harus mulai memperbaiki kualitas ibadah, bukan sekadar kuantitas. Salat tidak lagi sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi perjumpaan yang dirindukan. Doa tidak lagi hanya diucapkan, tetapi dipanjatkan dengan air mata dan harap yang tulus. Rasulullah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu dan sehatmu sebelum sakitmu. Bagi yang telah menginjak usia 40, masa muda itu mungkin telah berlalu atau sedang berada di ujungnya. Maka tidak ada lagi alasan untuk menunda kebaikan. Tidak ada lagi ruang untuk bermalas-malasan dalam ibadah. Pada usia ini, kita juga mulai diuji dengan keluarga. Anak-anak yang semakin besar membutuhkan teladan, bukan sekadar nasihat. Mereka melihat bagaimana kita salat, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi masalah.
Jika kita ingin anak-anak menjadi solih, maka kita harus terlebih dahulu memperbaiki diri. Seorang ulama berkata, didiklah anakmu dengan keteladanan sebelum engkau mendidiknya dengan ucapan, karena mata mereka lebih cepat menangkap daripada telinga mereka mendengar. Selain itu, usia 40 adalah saat terbaik untuk memperbanyak amal jariyah. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih akan menjadi cahaya di alam kubur. Dunia boleh kita tinggalkan, tetapi amal tidak akan pernah pergi. Bayangkan ketika kita telah berada di dalam liang lahat, sunyi, gelap, dan sempit. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi pujian manusia. Yang tersisa hanyalah amal. Jika amal itu baik, maka kubur menjadi taman surga. Jika amal itu buruk, maka ia menjadi lubang dari lubang neraka. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari, setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu ikut pergi." Maka usia 40 adalah alarm keras bagi jiwa yang masih tertidur. Ia bukan akhir, tetapi kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah sebelum benar-benar terlambat. Di usia ini, jangan lagi sibuk membandingkan dunia dengan orang lain, tetapi sibukkanlah diri membandingkan amal kita dengan akhirat yang akan kita hadapi. Jangan lagi bangga dengan pencapaian dunia, tetapi banggalah jika kita mampu bangun di sepertiga malam, menangis di hadapan Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang mungkin telah kita lupakan namun tidak pernah dilupakan oleh Allah. Dan perlahan, kita harus mulai belajar melepaskan dunia dari hati, meskipun dunia masih berada di tangan kita. Melepaskan dunia dari hati bukan berarti meninggalkan kehidupan, tetapi menempatkannya pada tempat yang semestinya. Dunia di tangan, akhirat di hati. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi jiwa tidak lagi bergantung pada gemerlapnya. Pada usia 40, seorang hamba mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang kita dekati. Bukan pada seberapa banyak harta yang dikumpulkan, tetapi pada seberapa dekat hati ini dengan Allah. Allah berfirman, "Barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Kehidupan yang baik bukan berarti tanpa ujian, tetapi hati yang tenang di tengah ujian. Jiwa yang tetap bersyukur saat lapang dan tetap bersabar saat sempit. Di usia ini, kita juga mulai menyadari bahwa waktu bersama orang tua tidak akan lama. Jika mereka masih ada, maka berbaktilah dengan sepenuh hati. Jangan tunggu penyesalan ketika mereka telah tiada. Rasulullah bersabda, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua namun ia tidak masuk surga. Betapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa surga bisa begitu dekat melalui bakti kepada orang tua. Selain itu, usia 40 adalah waktu untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Memaafkan mereka yang pernah menyakiti, meminta maaf kepada yang pernah kita sakiti, dan membersihkan hati dari iri, dengki, serta kesombongan. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dosa terbesar kita bukan pada kurangnya ibadah, tetapi pada hati yang kotor terhadap sesama. Di usia ini, perbanyaklah istighfar. Jadikan lisan basah dengan menyebut nama Allah. Karena dosa-dosa yang kita anggap kecil bisa menjadi besar jika tidak segera dihapus dengan taubat. Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung." Taubat bukan hanya untuk mereka yang merasa berdosa besar, tetapi untuk setiap hati yang ingin kembali lebih dekat kepada Allah. Pada akhirnya, usia 40 adalah titik balik. Ia bisa menjadi awal kemuliaan atau awal penyesalan, tergantung bagaimana kita mengisinya. Maka jangan biarkan usia ini berlalu tanpa perubahan. Jangan biarkan hari-hari terlewati tanpa makna. Jadikan setiap pagi sebagai kesempatan memperbaiki diri, dan setiap malam sebagai waktu untuk mengevaluasi diri. Dan dalam keheningan malam, saat dunia terlelap, hadirkan diri di hadapan Allah, angkat tangan dengan penuh kerendahan, lalu bisikkan dalam doa dengan hati yang tulus. Ya Allah, jika umurku tersisa sedikit, maka jadikanlah ia penuh dengan ketaatan. Jika amalanku masih sedikit, maka berkahilah dan lipat gandakanlah. Jika dosaku terlalu banyak, maka ampunilah dengan rahmat-Mu yang luas.
Karena pada akhirnya, bukan panjangnya umur yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan ketaatan dan keikhlasan. Di usia 40, perjalanan hidup bukan lagi tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke arah mana kita menuju. Banyak orang berhasil mengumpulkan dunia, tetapi gagal menyiapkan bekal untuk akhirat. Banyak yang terlihat kuat di hadapan manusia, tetapi rapuh ketika sendiri di hadapan Allah. Pada fase ini, seorang hamba seharusnya mulai lebih sering berdialog dengan dirinya sendiri. Bukan tentang pencapaian, tetapi tentang kesiapan. Bukan tentang pujian manusia, tetapi tentang penilaian Allah. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Inilah kecerdasan sejati, bukan sekadar pandai dalam urusan dunia, tetapi bijak dalam mempersiapkan akhir perjalanan. Usia 40 juga mengajarkan kita untuk tidak lagi menunda kebaikan sekecil apapun. Senyuman yang tulus, sedekah yang ringan, nasihat yang lembut, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan jangan pernah meremehkan satu amal pun. Karena bisa jadi satu sujud yang khusyuk di malam hari lebih berharga daripada bertahun-tahun amal yang tanpa keikhlasan. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, amal tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti sunnah bagaikan musafir yang mengisi kantongnya dengan pasir, berat dibawa tetapi tidak bermanfaat. Maka perbaikilah niat, luruskan tujuan, dan jaga keikhlasan dalam setiap amal. Sebelum sampai pada penutup, ada satu hal yang sering terlupakan di usia 40, namun justru sangat menentukan akhir perjalanan kita, yaitu tentang bagaimana kita menutup hari-hari dengan husnul khatimah yang diusahakan sejak sekarang. Banyak orang berpikir bahwa akhir yang baik adalah sesuatu yang datang tiba-tiba, padahal ia adalah hasil dari kebiasaan yang terus dijaga. Apa yang sering kita lakukan hari ini, itulah yang akan Allah tetapkan sebagai penutup hidup kita nanti. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Maka di usia ini, jangan hanya sibuk memperbaiki yang tampak, tetapi perbaikilah yang tersembunyi. Karena Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal kita. Mulailah menjaga amalan-amalan yang mungkin terlihat kecil, tetapi besar di sisi Allah. Salat tepat waktu dengan khusyuk, zikir yang konsisten meskipun sedikit, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat setiap hari, serta menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti. Istiqomah adalah kunci, bukan tentang seberapa banyak amal, tetapi tentang seberapa terus-menerus kita menjaganya dengan ikhlas. Seorang ulama berkata, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Selain itu, di usia 40 kita harus mulai memperbanyak doa agar diwafatkan dalam keadaan terbaik. Karena tidak ada jaminan seseorang yang hari ini taat akan tetap taat hingga akhir, kecuali dengan pertolongan Allah. Perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini adalah pengakuan bahwa hati manusia lemah dan mudah berubah. Maka kita membutuhkan penjagaan dari Allah agar tetap berada di jalan yang lurus hingga akhir hayat. Bayangkan jika di akhir hidup kita, lisan ini masih menyebut nama Allah. Bayangkan jika di detik terakhir, hati ini dipenuhi taubat dan harap. Bayangkan jika kita wafat dalam keadaan sujud atau dalam perjalanan menuju kebaikan. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang tidak diukur oleh dunia, tetapi oleh langit. Maka sebelum benar-benar sampai pada penutup kehidupan, mari kita tutup setiap hari dengan taubat, setiap malam dengan istighfar, dan setiap amal dengan keikhlasan, agar ketika penutup itu datang, kita sudah siap menyambutnya dengan hati yang tenang dan penuh harap kepada rahmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika hari ini kita masih diberi umur hingga mencapai usia ini, maka itu bukan sekadar nikmat, tetapi amanah yang besar. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali, memperbaiki, dan mendekat. Jangan tunggu sakit untuk ingat Allah. Jangan tunggu tua renta untuk bertaubat. Jangan tunggu kehilangan untuk bersyukur. Karena waktu tidak pernah menunggu, dan kematian tidak pernah memberi tanda. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini bukan sekadar pengingat, tetapi kepastian yang tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, kita semua akan sampai pada titik itu.
Maka sebelum itu tiba, mari kita pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan amal yang terus diperbaiki, dan dengan taubat yang sungguh-sungguh. Penutup, wahai jiwa yang telah sampai di usia 40. Jangan lagi engkau tertipu oleh dunia yang fana. Jangan lagi engkau terlena oleh angan yang sementara. Bangkitlah, karena waktumu tidak panjang. Sadarlah, karena ajalmu semakin dekat. Kembalilah, karena pintu taubat masih terbuka. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah. Jadikan setiap detik sebagai peluang pahala. Jadikan setiap helaan napas sebagai zikir kepada Allah. Dan ketika nanti kita benar-benar harus meninggalkan dunia ini, semoga kita pergi bukan dengan penyesalan, tetapi dengan senyuman, karena kita telah berusaha menjadi hamba yang kembali. Ya Allah, perindahlah akhir kehidupan kami dalam segala urusan dan lindungilah kami dari kehinaan dunia serta azab di akhirat. Semoga setiap nasihat ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap ke dalam hati, menggerakkan langkah, dan mengubah arah hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.